Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Betul. sore. Izin kami dari Angkatan 30, kelompok 3 sebuah. Izin untuk mempresentasikan hasil identifikasi kasus terkait nilai berakhlak tentang kurangnya profesionalisme dan disiplin tugas dalam pelayanan di rumah tahanan negara. Di sini kami ada beberapa anggota yang terdiri dari satu ada Najwa Arifah Budi Anggraini dengan NDH 26, yang kedua ada Siti Aisyah dengan NDH 27, yang ketiga ada Suci Lestari dengan NDH 28, yang keempat ada Alam Bagusya Syari NDH 29, dan yang terakhir ada Ardian Abdullah NDH 30. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai latar belakang kasus mengenai kurangnya profesionalisme dan disiplin dalam pelayanan di rumah tangga negara. Nilai dasar ASN berakhlak merupakan pedoman perilaku bagi seluruh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai berakhlak tidak dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penerapan nilai tersebut sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berintegritas. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai berakhlak, salah satunya di lingkungan rumah tahanan negara. Kurangnya disiplin, lemahnya koordinasi, serta pelayanan yang kurang maksimal dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan dan citra instansi. Yang selanjutnya ada deskripsi kasus. Di sini akan dijelaskan oleh Mbak Najwa. Silakan. Oke, izin menjelaskan terkait deskripsi kasus. Di sebuah rumah tahanan negara, terdapat beberapa petugas yang sering datang terlambat saat pergantian piket. Selain itu, sebagian petugas kurang tanggap dalam menindaklanjuti keluhan warga binaan, seperti keterlambatan pelayanan kesehatan dan kurangnya respon terhadap permasalahan di blok hunian. Komunikasi antar pegawai juga kurang berjalan dengan baik, sehingga sering terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas. Dalam beberapa situasi, petugas bekerja secara individual tanpa koordinasi yang jelas dengan rekan kerja lainnya. Akibatnya, pelayanan kepada warga binaan menjadi kurang optimal dan suasana kerja menjadi kurang harmonis. Terima kasih Mbak Najwa atas pemaparannya mengenai deskripsi kasus. Yang selanjutnya kita akan beralih ke identifikasi kasus yang akan dipaparkan oleh Mbak Suci. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai identifikasi kasus. Yang pertama itu kurangnya disiplin petugas terhadap jadwal kerja dan pergantian piket. Yang kedua, pelayanan kepada warga binaan belum dilakukan secara cepat dan responsif. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi antar pegawai masih kurang efektif. Yang keempat, tanggung jawab terhadap tugas belum dijalankan secara optimal. Yang kelima, kurangnya kerjasama antar pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir, pegawai belum mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi kerja. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai berakhlak pada aspek berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, baik. Terima kasih Mbak Suci atas pemaparannya. Kita akan beralih ke faktor penyebab dan dampak permasalahan yang akan dijelaskan oleh Mas Ardian. Waktu di tempat dipersilahkan. Mohon izin melanjutkan presentasi. Untuk faktor penyebabnya, yang pertama adalah kurangnya disiplin dan kesadaran pegawai, kemudian pengawasan pimpinan belum optimal, kemudian minimnya pembinaan dan pelatihan, komunikasi internal kurang efektif, selanjutnya motivasi kerja pegawai menurun, dan yang terakhir kurangnya penerapan budaya kerja berakhlak. Adapun dampak permasalahan yang dihasilkan yaitu menurunnya kualitas pelayanan publik, yang kedua warga binaan merasa kurang diperhatikan, yang ketiga timbul ketidakpercayaan terhadap petugas, yang keempat lingkungan kerja menjadi kurang nyaman, yang kelima produktivitas kerja pegawai menurun, dan yang terakhir adalah citra instansi menjadi kurang baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardian untuk pemaparan mengenai faktor penyebab dan dampak yang terjadi.
Dan selanjutnya kita akan beralih ke alternatif solusi yang akan dipaparkan oleh Mbak Tia. Waktu dan dipersilakan. Baik, izinkan saya melanjutkan pemaparan. Jadi dari beberapa dampak permasalahan yang disebutkan tadi ada beberapa alternatif solusi, yaitu dengan cara satu meningkatkan disiplin dan pengawasan kerja pegawai. Yang kedua, mengadakan pelatihan pelayanan prima dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga, bisa dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pegawai. Yang keempat, menanamkan budaya kerja berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas. Yang kelima, memberikan evaluasi kerja secara rutin. Yang keenam, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Dan yang terakhir, bisa dengan membangun kerjasama tim yang baik antar pegawai. Jadi, kesimpulannya, kasus kurangnya profesionalisme dan disiplin petugas di rumah tahanan negara menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengawasan, dan penguatan budaya kerja ASN agar tercipta pelayanan yang profesional, disiplin, dan berintegritas. Pelayanan nilai berakhlak sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, disiplin, dan berkualitas. Dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, pegawai dapat bekerja lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Baik, terima kasih Mbak Tias untuk pemaparan mengenai alternatif solusi dan juga kesimpulan mengenai presentasi pada sore hari ini. Presentasi dari kelompok sub 3, sub 2 telah berakhir. Kami selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam bertutur kata ataupun kurang dalam penyampaian materi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.